Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Rika Ramadhania. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, materi hari ini tentang operasi hitung bilangan cacah untuk kelas 3 STMI. Materi ini diambil dari tema 1, subtema 3 dan 4. Bagian pertama dari operasi hitung bilangan cacah, Bu Rika akan menjelaskan tentang operasi hitung perkalian. Materi ini diambil dari tema 1, subtema 3. Nah, di dalam operasi perkalian bilangan cacah itu dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama, perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, di sini sudah ada gambar rambutan. Gambar rambutan ini ada kaitannya dengan contoh soal yang akan Bu Rika berikan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Udin membeli rambutan sebanyak 2 ikat. Banyak rambutan di setiap ikat ada 8 buah. Berapa banyak rambutan yang dibeli Udin seluruhnya? Penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu terdapat 2 ikat masing-masing berisi 8 rambutan. Maka kalimat matematikanya yaitu 8 ditambah 8 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi banyak rambutan yang dibeli Udin seluruhnya ada 16 buah. Nah, bagian kedua dari operasi perkalian bilangan cacah yaitu perkalian dengan cara bersusun. Perkalian dengan cara bersusun dibedakan menjadi 4 cara. Yang pertama, cara bersusun pendek tanpa menyimpan. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal nomor 1. Di sini sudah ada bilangan 124 dikali 2. Kita kalikan dari nilai tempat satuannya dulu. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian bergeser ke nilai tempat puluhan. 2 kali 2 sama dengan 4. Bergeser lagi ke nilai tempat ratusan. 1 kali 2 sama dengan 2. Kita akan menjelaskan perkalian bilangan cacah dengan cara bersusun pendek dengan menyimpan. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal nomor 2. Di sini sudah ada bilangan 214 dikali 3. Kita kalikan dulu dari nilai tempat satuannya. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita tulis angka 2 dan simpan angka 1 di nilai tempat puluhan. Nah, setelah sudah, kita bergeser ke nilai tempat puluhan. Nilai tempat puluhan ada angka 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Ditambah dengan angka 1 simpanan yang tadi. 3 tambah 1 sama dengan 4. Bergeser lagi ke nilai tempat ratusan. Di nilai tempat ratusan ada angka 2. Kita kalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, selanjutnya Bu Rika akan menjelaskan perkalian dengan cara bersusun yang ketiga, yaitu cara bersusun panjang tanpa menyimpan. Contohnya, contoh soal nomor 3. Di sini ada bilangan 124 dikali 2. Kita mulai dulu dari nilai tempat satuannya. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, kita bergeser ke nilai tempat puluhan. Di nilai tempat puluhan, jika diuraikan, itu memiliki nilai 20. Kemudian kita kalikan 2. 20 kali 2 sama dengan 40. Kita bergeser ke nilai tempat ratusan. Di nilai tempat ratusan, jika diuraikan, itu memiliki nilai 100. Kemudian kita kalikan 2. 100 kali 2 sama dengan 200. Setelah semuanya sudah dikalikan 2, terakhir kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari nilai tempat satuannya dulu. 8 tambah 0 tambah 0 sama dengan 8. Bergeser ke nilai tempat puluhan. 4 tambah 0 sama dengan 4. Bergeser lagi ke nilai tempat ratusan. Di nilai tempat ratusan, karena 2 berdiri sendiri, langsung saja ditulis 2. Jadi 124 dikali 2 sama dengan 248. Oke, lanjut. Bu Rika di sini akan menjelaskan perkalian bilangan cacah dengan cara bersusun yang keempat, yaitu cara bersusun panjang dengan menyimpan. Contohnya, contoh soal nomor 4. Di sini ada bilangan 234 dikalikan 3. Kita mulai dulu dari nilai tempat satuannya. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita bergeser ke nilai tempat puluhan. Nah, di nilai tempat puluhan, jika kita uraikan, itu memiliki nilai 30. Kemudian kita kalikan 3. 30 kali 3 sama dengan 90. Bergeser ke nilai tempat ratusan. Nilai tempat ratusan, jika kita uraikan, itu memiliki nilai 200. Kemudian kalikan 3. 200 kali 3 sama dengan 600. Setelah semuanya sudah dikalikan 3, kita jumlahkan. Kita mulai dari nilai tempat satuannya dulu. 2 tambah 0 sama dengan 2. Kemudian kita bergeser ke nilai tempat puluhan.
1 tambah 9 tambah 0 sama dengan 10. Tulis angka 0 dan simpan angka 1 di nilai tempat ratusan. Setelah sudah, kita bergeserkan nilai tempat ratusan. Di nilai tempat ratusan itu ada angka 6. Kemudian kita tambahkan dengan angka 1 simpanan yang tadi. 1 tambah 6 sama dengan 7. Jadi 234 dikali 3 sama dengan 702. Oke, sekarang Bu Rika akan menjelaskan operasi hitung pembagian. Materi ini diambil dari tema 1 subtema 4. Di dalam operasi pembagian bilangan cacah itu dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama, pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, di sini sudah ada gambar candy. Gambar ini akan berhubungan dengan contoh soal yang akan Bu Rika berikan. Perhatikan contoh berikut. Lani membeli 10 permen dan ingin membagikannya kepada 5 teman yang sama banyak. Berapa permen yang diperoleh setiap teman Lani? Penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Sebanyak 10 permen akan dibagikan kepada 5 anak. Kemudian ada 5 kali pengambilan sampai habis. Maka kalimat matematikanya yaitu 10 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi, setiap teman Lani memperoleh 2 permen. Selanjutnya, pembagian bilangan cacah dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal nomor 1. 36 dibagi 3. Langkah pertama pengerjaannya yaitu, nah seperti ini. Kalian tulis dulu tanda porogapit. Kemudian letakkan angka 36 di dalam tanda porogapit. Setelah itu letakkan angka 3 di luar tanda porogapit, di luar sebelah kiri ya. Nah, setelah sudah, kita akan membagi 36 bagi 3. Nah, kita mulai dari nilai tempat puluhannya dulu. 3 bagi 3 sama dengan 1. Tulis angka 1 di tempat hasil pembagian. Tempat hasil pembagian ada di atas. Kemudian setelah sudah, angka 1 tadi kita kalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Tulis hasil 3 tadi di bawah nilai tempat puluhan. Kemudian kita kurangkan. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Setelah itu, langkah kedua. Nah, setelah angka 3 tadi sudah dibagi dengan 3, sekarang kita bergeser ke nilai tempat satuannya. Kita turunkan angka 6. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Tulis angka 2 di tempat hasil pembagian. Setelah sudah, kemudian angka 2 tadi dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Hasil 6 itu tadi diletakkan di bawah nilai tempat satuan. 6 kurangi 6 sama dengan 0. Ketika hasil akhirnya sudah mencapai 0, maka hasil pembagian sudah dapat diketahui. Jadi 36 dibagi 3 sama dengan 12. Oke, contoh kedua dari operasi pembagian bilangan cacah dengan cara bersusun, yaitu, perhatikan ya. Di sini sudah ada bilangan 275 dibagi 5. Langkah pertama pengerjaannya yaitu, kalian tulis dulu tanda porogapit. Setelah sudah, letakkan angka 275 di dalam tanda porogapit. Kemudian letakkan angka 5 di sebelah kiri luar tanda porogapit. Setelah itu, baru kita mulai pembagiannya. Yang pertama, kita mulai dulu dari bilangan ratusan. Di situ ada angka 2. 2 kemudian bagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa. Kemudian kita gabungkan dengan angka puluhannya. Jadi 27. 27 bagi 5 sama dengan 5. Tulis angka 5 di tempat hasil pembagian. Nah, kemudian 5 tadi dikalikan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Letakkan angka 25 di bawah angka 27. Setelah itu kita kurangkan. 27 kurangi 25 sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Sisa 2 dari pengurangan 27 dan 25 tadi, kemudian kita bagi dengan angka 5. 2 bagi 5 tidak bisa. Kemudian kita turunkan angka terakhir, angka satuannya dari 275. Setelah diturunkan angka 5, kemudian kita gabungkan dengan angka 2 tadi, 25. 25 bagi 5 sama dengan 5. Tulis 5 di tempat hasil pembagian. Kemudian kita kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25. Tulis 25 lagi di bawah angka 25 yang tadi. Kemudian kita kurangkan. 25 kurangi 25 sama dengan 0.
Ingat ya, ketika hasil akhirnya sudah mencapai 0, maka hasil pembagian sudah dapat diketahui. Jadi 275 dibagi 5 sama dengan 55. Ya, selanjutnya Bu Rika akan menjelaskan sifat komutatif pada operasi hitung bilangan cacah. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Sifat komutatif artinya penjumlahan atau perkalian dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Oke, bagian pertama yaitu komutatif pada penjumlahan. Contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar 3 buah jeruk ditambah 4 buah jeruk. Maka dapat ditulis 3 tambah 4 sama dengan 7. Yuk sekarang posisi jeruk ditukar. Jadi 4 jeruk ditambah 3 jeruk. Maka dapat ditulis 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi dapat disimpulkan 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya bagian kedua, komutatif pada perkalian. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar lingkaran yang dimana di dalamnya ada 2 jeruk. Kemudian selanjutnya juga ada gambar 2 jeruk lagi, kemudian 2 jeruk lagi. Jika ditulis dalam kalimat perkalian, yaitu banyak jeruk 3 kali 2 sama dengan 6. Sekarang kita tukar posisi jeruknya ya. Nah, seperti ini. Dalam lingkaran sudah ada 3 jeruk. Kemudian lingkaran kedua juga ada 3 jeruk. Maka kalimat perkaliannya yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi dapat disimpulkan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, bacalah buku tema 1 karya Sonya Sanyayuri dan Lubna Asagaf. Kemudian kalian bisa juga membaca buku Pendamping Tematik Terpadu Matematika karya Desi Adalia. Kalian juga bisa membaca buku ESPS Matematika untuk SDMI kelas 3 karya Desi Adalia dan Kunanto. Sementara, jika kalian ingin mendownload gambar-gambar atau hanya sekedar mencari gambar-gambar yang menarik, bisa mengakses http://bng.download.id. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di video Bu Rika selanjutnya. Dadah!